Para pemain Inter mendapatkan hari libur setelah kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo di Reggio Emilia. Persiapan untuk laga berikutnya melawan Juventus yang akan digelar Minggu 15 Februari di Stadion Meazza akan dimulai kembali besok sore. Tim dijadwalkan berkumpul di BPER Training Center untuk memulai sesi latihan. Sesuai program, Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu juga akan kembali bergabung bersama grup. Keduanya telah pulih dari masalah otot yang sebelumnya mereka alami. Lautaro Martinez makin mengukuhkan namanya dalam sejarah Inter. Penyerang asal Argentina itu kini telah mengoleksi 171 gol bersama Nerazzurri, menyamai torehan Roberto Boninsegna, berkat gol ke-18 musim ini sekaligus yang ke-14 di kompetisi Liga. Tak hanya itu, performanya juga semakin konsisten. Dari 12 pertandingan terakhir di Liga, Lautaro telah mencetak 10 gol, menunjukkan ketajamannya yang terus terjaga. Dalam klasemen pencetak gol sepanjang masa Inter, target terdekatnya kini adalah Alessandro Altobelli yang berada di posisi kedua dengan 209 gol. Lautaro terpaut 38 gol dan bukan hal yang berlebihan untuk membayangkan ia bisa mencapainya di masa depan, mengingat kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2029. Ujian berikutnya akan datang saat menghadapi Juventus, laga yang juga bisa menjadi kesempatan bagi Lautaro untuk menjawab kritik terkait catatan golnya dalam pertandingan-pertandingan besar. Gol yang dicetak Lautaro Martinez ke gawang Sassuolo membawa kapten Inter tersebut menyamai torehan Roberto Boninsegna di angka 171 gol dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Nerazzurri. Klasemen tersebut masih dipimpin oleh Giuseppe Meazza dengan 284 gol dalam 408 penampilan. Diikuti Alessandro Altobelli di posisi kedua dengan 209 gol dari 466 pertandingan. Boninsegna yang diwawancarai oleh La Gazzetta memberikan apresiasi atas pencapaian penyerang asal Argentina itu. Ia menyampaikan tepuk tangan meriah untuk Lautaro Martinez. Menurutnya, sebelum menjadi mantan pemain Nerazzurri, ia tetaplah seorang tifosi Inter yang penuh semangat sehingga turut bergembira atas musim gemilang yang dijalani Lautaro dengan deretan golnya. Boninsegna mengaku sudah memperkirakan bahwa Lautaro akan menyamainya, meski tidak menyangka hal itu terjadi begitu cepat. Ia menilai hal tersebut menjadi kabar baik, terlebih Inter saat ini melaju kencang menuju Scudetto. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya bisa berada di sisi Lautaro dalam daftar bergengsi tersebut, seraya mengaku menyesal tidak pernah bermain bersamanya di lapangan, karena yakin mereka akan menjadi duet penyerang yang mematikan. Menanggapi kemungkinan Lautaro segera melampauinya dan membuatnya turun dari posisi 3 besar, Boninsegna menegaskan bahwa rekor memang dibuat untuk dipecahkan. Ia juga menambahkan bahwa jika melihat klasemen secara menyeluruh, dirinya masih berada di belakang Meazza dalam hal rata-rata gol, sehingga setidaknya tetap memegang medali perak dalam kategori tersebut. Sementara itu, ia juga menyoroti kemenangan Inter atas Sassuolo. Menurutnya, di kompetisi Liga, Inter adalah tim terkuat dan akan terus membuktikannya dalam laga-laga mendatang melawan Milan dan Juventus. Mengenai Liga Champions, ia menilai situasinya berbeda karena keseimbangan kekuatan berubah. Namun ia percaya Inter masih bisa melangkah lebih jauh. Paolo Kondo dalam editorialnya di Corriere della Sera menyoroti perubahan signifikan yang dialami Inter setelah sempat tersendat di awal musim. Dalam 12 giornata pertama Liga, Inter mengumpulkan 24 poin hasil dari 8 kemenangan dan 4 kekalahan, dengan kekalahan terakhir terjadi pada derby putaran pertama. Namun dalam 12 pertandingan berikutnya yang ditutup dengan kemenangan telak di kandang Sassuolo, Inter meraih 34 poin berkat 11 kemenangan dan 1 hasil imbang. Menurut Kondo, grafik tersebut menunjukkan semakin kuatnya pemahaman antara para pemain yang sebagian besar merupakan skuad musim-musim sebelumnya dengan pelatih baru mereka, Christian Cifu. Cifu yang pada awalnya meminimalkan perubahan yang diperlukan, kini dinilai telah membentuk tim kedua melalui rotasi alami seperti Bisek menggantikan Acerbi, yang kemudian perannya diambil alih Akanji, serta perubahan yang dipaksakan oleh cedera, termasuk melibatkan Luis Enrique, Sučić, dan Zielinski yang disebut sulit tergeser lagi dari tim.
Kondo juga menyinggung bahwa luka dari Inter sebelumnya telah diobati dengan harga yang tidak ringan, karena babak playoff Liga Champions tetap menjadi gangguan meski berstatus unggulan. Meski demikian, kokohnya posisi puncak klasemen Liga menjadi penyeimbang yang menguntungkan. Inter disebut melaju dengan kecepatan yang sulit ditandingi tim-tim di bawahnya. Umpan kaki kiri Di Marco digambarkan sebagai instrumen presisi yang terus-menerus mengirimkan bola matang ke kepala dan kaki rekan setim. Dari 11 kemenangan tersebut, hanya segelintir yang bisa disebut diraih dengan susah payah, sementara 8 clean sheet dalam periode itu mempertegas soliditas tim. Kini, Inter telah mencetak 57 gol, jumlah yang besar meski dinilai masih sepadan dengan besarnya daya serang yang mereka hasilkan. Inter Juventus tetaplah derby di Italia. Hal itu ditegaskan Daniele Adani dalam komentarnya di La Domenica Sportiva usai kemenangan Nerazzurri di Reggio Emilia. Menurut Adani, Inter saat ini seperti berlari sendirian, meski jadwal pertandingan begitu padat. Ia menilai kemenangan atas Torino di tengah pekan dengan banyak pemain muda, lalu kembali ke formasi utama dan menang 5-0 di kandang Sassuolo bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Terkadang terlihat alami menang atas Torino dengan banyak pemain muda, lalu memulihkan formasi inti dan menang 5-0 di kandang Sassuolo, tetapi tidak seperti itu. Itu adalah kondisi yang harus ditemukan terlebih dahulu secara mental, ujarnya. Menatap derby di Italia, Adani menyebut laga melawan Juventus akan menjadi pertandingan paling indah dan paling dinantikan di musim ini. Ia menilai Juventus sedang melaju kencang, agresif dan dalam kondisi prima. Menurutnya, duel ini akan mempertemukan satu tim yang ingin menegaskan posisinya di depan dan menjaga jarak dari para pesaing, dengan tim lain yang berusaha kembali mengamankan tempat demi memastikan tiket ke Liga Champions. Mantan bek tersebut juga memuji kerja besar pelatih Inter, Christian Chivu. Ia menilai Chivu langsung memegang kendali tim sejak awal dan menjadikan Inter sebagai tim yang lengkap dalam banyak aspek. Inter memiliki top skor Liga dan 4 pemain inti di lini serang. Adani juga menyoroti bahwa performa Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella yang bermain lebih sedikit dan tidak sebaik biasanya, nyaris tak terasa dampaknya. Dumfries sempat dianggap sebagai kehilangan terbesar dan sosok tak tergantikan. Namun setelah banyak kritik terhadap Luis Enrique, kini pemain tersebut justru menjadi starter. Terkait perbedaan kompetisi, Adani menegaskan bahwa Eropa tidak sama dengan Italia. Ia menyinggung kemenangan penentu di Dortmund sebagai bukti kapasitas Inter. Sementara di kompetisi domestik, menurutnya, Inter kini mampu memainkan jenis pertandingan yang berbeda. Giampaolo Pazzini berbicara dari studio pressing setelah kemenangan Inter atas Sassuolo. Sebagai mantan rekan setim Christian Chivu, ia tak ragu memberikan pujian kepada pelatih Nerazzurri tersebut. Menurut Pazzini, pekerjaan yang dilakukan Chivu sangatlah penting. Ia menilai pada ajang Piala Dunia antar klub, tim sempat terlihat benar-benar kelelahan. Namun Chivu mampu melakukan pendekatan empatik terhadap skuadnya. Pazzini juga menegaskan bahwa Chivu adalah sosok yang tegas dan selalu mengatakan segala sesuatu secara langsung. Ia mengetahui bahwa setelah kekalahan dari Juventus, Chivu bersuara keras kepada tim. Dengan Christian, saya pernah bermain bersama. Dia sosok yang tangguh, ujar Pazzini, menegaskan karakter kuat yang dimiliki pelatih Inter tersebut. Graziano Cesari dalam analisis Moviolanya untuk pressing turut membahas laga Sassuolo Inter, khususnya gol pertama Nerazzurri yang lahir dari situasi sepak pojok. Gol tersebut didahului aksi yang memicu protes tuan rumah terkait kemungkinan posisi offside Marcus Thuram. Menurut Cesari, VAR tidak dapat melakukan intervensi dalam situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa bahkan setelah gambar diperbesar, tidak terdapat penyelarasan yang jelas untuk memastikan posisi. Yang diketahui hanyalah adanya keluhan dari Doik mengenai posisi Thuram, namun tanpa kepastian visual yang tegas. Saya berharap asisten wasit telah menjalankan tugasnya dengan baik. Jika tidak, maka sebelum sepak pojok ia akan mengangkat bendera, ujar Cesari. Ia menegaskan bahwa dirinya mempercayai keputusan asisten wasit dan dalam situasi tersebut, menurutnya keputusan tersebut dapat dibenarkan.
Stefano Sorrentino dari Studio Rai dalam program La Domenica Sportiva menyoroti peran besar Christian Cifu dan Federico Di Marco dalam hasil-hasil positif yang diraih Nerazzurri belakangan ini. Menurut Sorrentino, rasa lapar menjadi dasar utama dalam setiap bidang pekerjaan. Ia menilai setelah kekalahan telak di final Liga Champions dan beberapa kesalahpahaman di awal musim, keputusan untuk menempatkan semua pemain pada level yang sama telah membuat perbedaan signifikan. Sorrentino juga memberikan pujian khusus kepada Federico Di Marco. Ia menyebut saat ini Di Marco adalah bek sayap terbaik di Eropa. Jika musim lalu pemain tersebut kerap digantikan pada menit ke-60, kini ia mampu terus berlari dan menempuh banyak kilometer hingga akhir pertandingan. Riccardo Trevisani dalam intervensinya di program Pressing turut membahas pengaruh Christian Cifu terhadap perjalanan musim Inter. Menurutnya, Cifu telah melakukan perubahan di lini pertahanan dan memberikan lebih banyak ruang kepada Zielinski. Ia juga menilai tim menjadi lebih baik ketika memasukkan pemain lain seperti Esposito, Boni, dan Sucic. Trevisani menambahkan bahwa 15 hari ke depan akan sangat penting. Laga Inter Juventus disebutnya membuka 2 pekan yang akan diikuti playoff Liga Champions. Dari periode tersebut, menurutnya akan terlihat lebih banyak hal mengenai kekuatan kedua tim. Terkait polemik gol pertama Inter saat menghadapi Sassuolo, Trevisani menanggapi keluhan Doik soal dugaan offside. Ia berpendapat justru Doik sendiri yang membuat Thuram tetap berada dalam posisi onside.